Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan yang diwakili oleh Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Kasih dan penyelenggara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, Bapak Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Solok Selatan, Bapak Ibu Kepala Madrasah se-Kabupaten Solok Selatan, staf KUA, staf Bimas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan Zoom yang akan kita sebentar lagi kita laksanakan. Selanjutnya salat dan salam kita doakan kepada Allah agar selalu limpah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun tema kegiatan Zoom kita pada siang hari ini yaitu sosialisasi tentang surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat hari raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Untuk lebih berkahnya acara kita, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya PR Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil muttaqin salin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah kita telah bisa melaksanakan acara Zoom meeting di jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan. Mudah-mudahan Zoom meeting ini berlangsung dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya selawat beri salam kita mohonkan juga kepada Allah supaya disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya yang kami hormati kami di lingkungan kantor Kementerian Solok. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya yang kami hormati rekan-rekan penghulu agama juga penghulu Kabupaten Solok Selatan. Kami sebagai kegiatan pada hari ini menyampaikan kepada Bapak Kepala Kantor dan juga kepada kita semuanya bahwasanya kegiatan ini berdasarkan kepada instruksi dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berkenaan dengan mensosialisasikannya SE nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dan penyelenggaraan salat hari raya Idul Adha dan juga dalam pelaksanaan kurban tahun ini. Tentunya kita sebagai leading sektornya di bidang keagamaan, tentu kami sebagai pelaksana kegiatan pada hari ini telah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Selatan dan juga Bapak Kakanwil, bahwasanya perlu kita sosialisasikan SE ini. Karena tujuan dari SE ini adalah untuk bagaimana pencegahan dan pengendalian dari penyebaran COVID-19. Jadi karena berkaitan dengan ibadah, yaitu ibadah salat Idul Adha dan pelaksanaan kurban ini tentu diatur bagaimana nantinya penyebaran COVID ini meluas, jadi risiko yang tinggi terhadap masyarakat. Maka diadakanlah kegiatan ini supaya nantinya penyebaran COVID ini bisa kita atasi. Berkaitan dengan pelaksanaan hari raya Idul Adha ini, tentu kita benar-benar mematuhi sesuai dengan SE yang telah diterbitkan ini. Jadi untuk itu maka diadakanlah kegiatan Zoom meeting pada hari ini. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan kepada kepala KUA dan juga kepala madrasah dan juga pada hulu dan penyuluh agama. Ini mari kita sosialisasikan juga kepada masyarakat luas. Sehingga SE ini betul bisa dilaksanakan baik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Kasubag. Kita mohonkan penekanan-penekanan yang bisa kita laksanakan untuk suksesnya pelaksanaan ibadah nantinya. Apakah ibadah Idul Adha dan juga ibadah kurban. Jadi itu kepada Bapak Kepala Kantor yang barangkali diwakili oleh Pak Kasubag. Pada hari ini kita mohonkan arahan-arahan beliau dalam menyikapi SE ini. Demikian laporan kami sebagai panitia pelaksana kegiatan pada pagi hari ini. Mohon maaf tentunya yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Bapak Safra Radi, Bapak PLT Kasih Bimas Islam atas laporannya. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Bapak Kantor Agama dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Selatan. Kepada Bapak kita persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati PLT Kasih Bimas Islam dan penyelenggara zakat dan wakaf. Kami hormati Bapak-bapak Kasih di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sulawesi Selatan. Kami hormati Saudara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Sulawesi Selatan. Kami hormati Saudara Kepala Madrasah baik negeri dan swasta yang hadir dalam Zoom meeting ini, serta Bapak dan Ibu penyuluh agama Islam non-PNS yang juga hadir, serta Bapak penghulu yang hadir se-Kabupaten Sulawesi Selatan. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah
terlaksananya kegiatan Zoom meeting ini dalam rangka mensosialisasikan surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 tentang ibadah Idul Adha dan juga ibadah Kurban ini. Selanjutnya sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Si Bimas tadi, bahwasanya kita semua sudah mengikuti sosialisasi melalui Zoom meeting juga melalui dengan Pak Kakanwil untuk sosialisasi SE 15 ini. Kan tetapi sesuai hierarkinya kita di kantor Kemenang Kabupaten Solo Selatan juga mensosialisasikan ke tingkat jajaran kita, yaitu kantor urusan agama dan madrasah, supaya kita dapat memberikan bukti juga untuk kita kirim ke Kanwil bahwasanya sosialisasi SE ini sudah kita laksanakan. Dan juga kami berharap kepada seluruh kepala kantor urusan agama agar segera mungkin mensosialisasikan dalam bentuk video dan juga foto-fotonya ke Spika Kecamatan dan juga masjid dan musala yang ada di wilayah kecamatannya, agar SC ini benar-benar sampai ke masyarakat dan masyarakat tidak bingung untuk menghadapi Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi, serta bagaimana pelaksanaan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam rangka penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban 1442 Hijriah ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami juga akan menampung seluruh video-video Bapak dan Ibu, akan kami rekap seluruhnya. Itu akan kita jadikan satu video untuk kita kirim ke Kanwil. Dan itu kami tunggu paling lambat itu jam hari Rabu depan, karena kita di deadline juga oleh pihak Kanwil supaya kita gabung dari 7 kecamatan menjadi tambah kita ini, itu nanti sudah direkam menjadikan video untuk kita kirim seperti SE nomor 7 tahun 2021 ketika menghadapi Hari Raya Idul Fitri kemarin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami berharap kepada seluruh KUA agar SE ini benar-benar kita sosialisasikan melalui penyuluh agama kita di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah tempat beribadah kita, itu langsung ke masjid dan musala, supaya SE ini benar-benar paham dan juga tidak setengah-tengah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan juga Pak Si Bimas, karena nanti siang ada acara juga dengan pihak Kesra, sebaiknya nanti SE ini disampaikan juga kepada pihak daerah ini Kabak, supaya nanti pemerintah daerah, Pak Bupati kita tidak linglung atau tidak meraba-raba bagaimana Idul Adha tahun ini. Jadi agar kita siap dari jauh-jauh hari menyampaikan informasi kepada pihak pemerintah daerah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya dapat juga kami sampaikan bahwasanya kegiatan-kegiatan kita selalu kita laksanakan dengan tetap mengacu kepada 5M mengenai protokol kesehatan. Karena kita sama-sama tahu dengan adanya SE Menteri Agama yang nomor 11, nomor 12 kalau tidak salah, mengenai bekerja secara work from home. Tapi itu sudah ada zona-zonanya, dan sesuai apa yang kami share-kan, Selatan hari ini, minggu ini masuk ke dalam zona kuning atau peningkatan yang rendah. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
selanjutnya juga dalam pelaksanaan proses pernikahan kita tetap mengacu kepada prokes yang ketat. Jangan yang jika itu nikah baik di kantor maupun di masjid atau di rumah, tetap kita mengacu kepada prokes yang ada. Tetap melaksanakan 5M. Jangan ada dari antara kita, penghulu kita, kepala kita di wilayah Kemenak Kabupaten Solo Selatan yang terbukti nanti melanggar prokes, akhirnya kita berurusan nanti dengan instansi kita. Karena Pak Menteri mengajak kita, aparat Kementerian Agama, sebagai garda terdepan mensosialisasikan 5M ini, dan juga sebagai garda terdepan, sebagai panutan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita aparatur sipil Kementerian Agama sebagai perekat NKRI juga sebagai yang dicontoh di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu dulu informasi dari kami, dan sekali lagi kami tunggu melalui Kasih Bimas videonya itu paling lambat hari Rabu supaya kita sama-sama kita jadikan YouTube satu, kita kirim ke Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kasubag Tata Usaha atas arahan beliau tentang pelaksanaan SE Menteri Agama tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Sholat Hari Raya dan Ibadah Kurban. Selanjutnya kita buka mungkin sekitar 2 orang penanya dalam kesempatan kali ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan menjawab untuk 2 orang. Silakan diangkat. Ada yang bertanya Pak Ibu? Pas? Atau bisa kalau tidak bisa di speaker, di lewat chat juga bisa kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada ya? Oke. Jadi mungkin karena tidak ada yang bertanya, jadi dapat kita simpulkan dari apa yang kita lakukan pada hari ini, bahwasanya yang pertama, kita sebagai ASN yang terkait di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo Selatan, kita harus mematuhi surat edaran Menteri Agama yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama ini, dan kita lanjutkan kepada baik itu penyuluh agama non-PNS, atau kalau di sekolah kepada guru-guru, dan juga disampaikan kepada masyarakat dan jemaah musala atau masjid. Dan seperti kita harapkan juga kita sampaikan bahwa masing-masing KUA untuk juga membuat semacam Zoom meeting dengan penyuluh agama non-PNS dan juga mungkin dengan jemaah masjid atau pengurus masjid dan musala terkait dengan sosialisasi tentang surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 ini. Kita tunggu sampai hari Rabu besok untuk kita kumpulkan, kita kirimkan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin demikian kegiatan Zoom meeting kita pada hari ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh janggo.
Nah, izin Pak Sapra, lanjut diklat PIM yo. Dalam penyelenggaraan salat hari raya Idul Adha dan juga dalam pelaksanaan kurban. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah supaya sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan kami kepala seksi, tuh Bapak Haji Muhammad Ridwan, kepala seksi pendidikan Islam, yang kami hormati Bapak Saiful Ahmad, kasih penyelenggaraan haji dan umrah. Selanjutnya yang kami hormati Bapak dan Ibu-ibu, pesan tentang beberapa hal yang dapat kita bersama menyangkut dengan SE Menteri Agama ini. Sebenarnya SE ini sudah ditujukan kepada seluruh pejabat ya, atau juga seluruh ASN, mulai dari pusat sampai ke kantor KUA. Jadi alamatnya tidak hanya di kantor pemenang saja, tetapi juga sampai ke KUA dan juga sampai ke masjid dan musala. Jadi pada hari ini kita manfaatkan waktu sedikit untuk bagaimana kita menyikapi SE ini, karena ini menyangkut dengan protokol kesehatan. Perlu kita ketahui bahwasanya ya, kita sampaikan ke masyarakat bahwa pelaksanaan salat Idul Adha itu bukan tidak boleh, boleh, tetapi berdasarkan standar protokol kesehatan. Jadi umpamanya kita melaksanakan salat itu di masjid, itu kapasitasnya sudah ditentukan sesuai dengan protokol COVID. Salat Idul Adha itu benar-benar menyediakan standar kesehatan, mulai dari cuci tangan, pengukur suhu, masker, dan segala macamnya. Jadi kita sebagai pelaksana tentunya berkoordinasi dengan Satgas COVID. Umpamanya Bapak dan Ibu jadi panitia Idul Adha di kampung kita, bawahnya di masjid dekat kita. Jadi kita boleh melaksanakan hari raya itu, pelaksanaan raya, dan juga nanti kurban boleh ya, tapi betul-betul kita berkoordinasi dengan Satgas COVID. Karena apa tujuan dari SE ini adalah, kenapa terbit SE nomor 15 ini adalah dalam rangka memutus rantai COVID ini, dan juga memutus rantai penyebaran COVID. Jadi bukan membatasi kita untuk beribadah, tidak, tetapi sesuai dengan tujuannya ini adalah untuk bagaimana pencegahan, juga pengendalian, bahkan juga untuk memutus rantai COVID ini. Jadi perlu kita sampaikan ke masyarakat, kok keluar-keluar juga SE padahal untuk beribadah. Jadi tujuan seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya ketentuan yang juga perlu kami sampaikan pada saat ini adalah pelaksanaan yang dilarang itu adalah pada zona oranye dan merah. Jadi kalau kuning, umpamanya di Sulawesi Selatan pada tanggal 20 itu nanti umpamanya zonanya kuning berarti boleh. Ya. Tapi kalau zonanya oranye dan merah itu memang itu sudah edaran ini betul kita tidak melaksanakan pelaksanaan hari raya itu di lapangan, barangkali di rumah kita masing-masing saja. Ya, bukan nanti kita tidak melaksanakan di lapangan tidak ya, tapi yang tidak boleh itu di lapangan. Perlu disampaikan gitu. Bahkan untuk korban itu tidak boleh juga berkerombol-kerombol. Ya, karena sudah dibentuk panitia, Pak Satgas Haji juga berkoordinasi dengan Satgasnya, ya Satgas di
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali adalah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita telah bisa berkumpul di aula ini, tentu dalam rangka kita melaksanakan sosialisasi surat edaran Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah salat zuhur Masjid Al-Afu Polres Solok Selatan. Mohon izin kami menyampaikan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi, bahwa untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun ini di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan munculnya varian baru, perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Pada prinsipnya, pertama untuk malam takbiran dibolehkan dilaksanakan di masjid dan di musola di mana bapak-bapak berdomisili atau tempat tinggal. Nanti bisa bapak sosialisasikan, bisa bapak sampaikan kepada jemaah tetangga bapak di rumah masing-masing, di rumah di mana bapak tempat tinggal, bahwasanya untuk malam takbiran itu tidak dibenarkan untuk berkeliling-keliling untuk pawai. Dan yang kedua, untuk sholat id untuk zona merah dan oranye itu ditiadakan. Untuk zona merah itu dan oranye itu ditiadakan. Dan untuk zona kuning boleh dilaksanakan dengan syarat itu mematuhi protokol kesehatan secara ketat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan juga bagi panitia pelaksanaan sholat raya untuk masuk ke dalam masjid ini terlebih dahulu dites suhunya. Nanti kalau bapak-bapak kurang sehat atau demam, alangkah baiknya bapak sholat Hari Raya Idul Adha-nya di rumah. Karena itu mungkin dan juga itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diantisipasi di awak karena juo itulah di luar kekuasaan awak sebagai manusia. Ala di jarak-jarakan, lah diukur suhu, ala pakai masker, adolonan karena di situ, itu dah dapat awak Pak. Jadi artinya awak menutup ruang jangan sampai ada cacek atau jangan sampai awak dipersoalkan secara hukum Pak. Kalau dipersoalkan beko secara hukum tentu pengurus masjid yang kata panggil walaupun tidak kata tahan, tapi mau dikoko besok kalau misalnya ada penularan di masjid awak diimbau awak ke Kapolsek pasti ikut nyoba coba. Nyoba cek gua kapasitas masjidnya berapa, ya kan? Kalau berapa isi? 150 aja, lah kena cek. Lain pakai masker, sebagian tidak, lah kena dua. Kalau polisi Pak penegak hukum, cek ko nyoba beko kalau lah jadi apa persoalan hukum. Ya Pak jadi kan. Jadi itu kita antisipasi aja Pak. Kemudian untuk penyembelihan hewan kurban untuk
zona oranye dan merah itu pun diharapkan tidak video tunda di Modena Biasa, tapi di RPH Solok Selatan di RPH ya. Nah, ada RPH awal loh. Rumah potong hewan Solok Selatan sampai gini tak ada loh. Kalau suka ini tapi tempat gak ada apa ya. Ada. Nah, ada RPH awal loh. Kalau di Siko di RPH kita jauh. Nah, jadi kalau di Sikoko harus di RPH. Di awal ada RPH. Tentu nan biasa jujur angka dia po. Nah, cuman tentu baat teknisnya di dalam misalnya mandabir, tentu baat caranya diatur di pengurus Pak. Baik yang peserta maupun anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu keluarga besar Kantor Pusat Agama Kecamatan Sangir Tujuan, Bapak Ibu penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sangir Tujuan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan kita berkumpul memenuhi undangan yang telah kita layangkan sebelumnya untuk penyampaian beberapa hal-hal yang penting untuk kita ketahui dan kita sebarkan dan kita masyarakat. Mudah-mudahan niat ikhlas kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Amin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah dan dapat disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sengaja kita berkumpul pada hari ini walaupun sebenarnya setiap hari Rabu itu sudah menjadi jadwal rutin bagi kita untuk berkumpul, berbagi informasi, bertukar pikiran dan segala macam. Dan terkhusus pada hari ini sekaitan dengan penyampaian surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021, mana surat edaran ini sudah turun mulai dari pusat ke provinsi dan dari provinsi ke kabupaten, kami flashback sedikit menyampaikan bahwa dalam waktu seminggu terakhir ini pemerintah bersama menyampaikan atau memberikan perhatian kepada
poin-poin yang akan kami sampaikan ini kita akan mengacu kepada status masing-masing daerah yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 yang ada di daerah kita. Di daerah kita Sulawesi Selatan nanti kita mengacu kepada Satgas tugas COVID-19 Kabupaten Sulawesi Selatan dan juga Provinsi Sumatera Barat. Kalau informasi terakhir lagi pada zona agar nanti pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban kita tidak terkendala seperti tahun sebelumnya. Untuk malam takbiran, pelaksananya kalau seandainya masih zona kuning itu boleh dilaksanakan, ya, namun terbatas dan diarahkan nanti masyarakat kalau bisa pelaksanaan takbiran hanya dilakukan di masjid atau musola, tidak membawa arak-arakan ke jalanan atau segala macam yang mengundang keramaian. Yang pertama, bahkan kalau bisa dilakukan secara virtual mengenai kondisi di daerah masing-masing. Untuk pelaksanaan sholat Idul Raya Idul Adha, kalau seandainya kita bertahan di zona kuning, maka pelaksanaan sholat Idul Adha itu bisa dilaksanakan. Karena WHO masih menggunakan sebagai zona yang aman. Dan semuanya itu kita akan tetap memperbaharui informasi bagaimana perkembangan dan penanganan COVID ini dari satu negara. Berikutnya, kalau seandainya memang harus dilakukan di lapangan, maka yang namanya protokol kesehatan itu wajib untuk tetap dilaksanakan. Apa yang kalau di Kemenak ini, pada bagian kita itu ada 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Pokoknya semuanya itu harus diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Ini mohon untuk disampaikan lebih lanjut kepada masyarakat. Dan untuk kapasitas, kalau seandainya biasanya jamaah lebih dari 1, ini dikurangi. Manko tugas awak untuk menyampaikan, ya, tugas kita untuk menyampaikan dan itu nanti pulang-pulang dari masyarakat. Satu, bagi panitia nanti mohon nanti disampaikan untuk menyediakan tempat untuk cuci tangan, hand sanitizer atau masker bagi masyarakat yang lupa atau tidak membawa masker. Kalau bisa pakai pengukur suhu kalau bisa. Dan untuk dianjurkan juga untuk orang tua yang usia lanjut. Untuk orang usia lanjut atau yang sedang dalam keadaan kurang sehat, maka anjurkan masyarakat nanti untuk tidak ikut sholat berjamaah di lapangan. Maka baiknya untuk kalau di lapangan membawa peralatan sholat masing-masing, bawa sejadah sudah dan pakai lampi misalnya di panitia. Supaya kalau mobilitas orang itu agak susah untuk dihentikan. Ini bagi awak keluarga awak, insyaallah nanti itu sampai ke Katib yang kajiannya. Untuk yang jadi Katib, melihat ke zona tadi, bisa dianjurkan juga penyampaian materi khutbah paling lama
risiko itu masih ada. Sesudah itu biasanya wassalam segala macam, sesudah sholat segala macam, disiasati saja. Kalau sesuai anjuran itu selesai sholat masyarakat langsung balik ke rumah masing-masing. Untuk penyembelihan hewan kurban lain. Untuk penyembelihan hewan kurban sebagaimana aturan syariahnya itu dilaksanakan untuk tanggal 1 Zulhijjah. Kalau ada sudah yang melaksanakan ada sudah tanggal berikutnya hewan kurban walaupun itu masih agak sulit untuk diterapkan di masyarakat yang namanya FPH itu ini kemarin sosialisasi di Dinas Pertanian itu di Pulau Selatan baru cuma 1 itu pun di Padang Aru. Kalau di kodenya nanti bawa ke situ kita cuma yang jelas protokol kesehatan bagi petugas penyembelihan bagi panitia penyembelihan. Untuk distribusi ini